Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal-soal tentang SMK OTKP atau administrasi perkantoran. Nah, di video sebelumnya saya sudah pernah bikin part 1, jadi ini sudah part 2 ya teman-teman. Tapi karena saya lihat view-nya itu yang paling banyak di antara video-video lain, yaitu untuk soal SMK OTKP ini, maka saya melanjutkan pembahasan untuk soal-soal SMK OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran, atau yang zaman dulunya itu disebut dengan administrasi perkantoran. Jadi teman-teman, soal-soal di video ini bisa kalian gunakan untuk persiapan SKB CPNS 2019 yang rencananya akan dilaksanakan tes SKB-nya itu di akhir Agustus 2020 ini, yang ditunda dikarenakan pandemi COVID-19 yang menyerang Indonesia. Dan soal-soal SMK OTKP di video ini bisa juga referensi untuk adik-adik yang sedang persiapan tes masuk di SMK dan memilih jurusan OTKP atau otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, kita langsung aja ke soal dan pembahasannya ya teman-teman. Untuk soal nomor 1, suatu proses kegiatan mulai dari penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat menurut sistem tertentu sehingga saat diperlukan dapat ditemukan dengan cepat dan mudah disebut apakah A. Arsip, B. Kearsipan, C. Dokumen, D. Dokumentasi, atau choice yang E. Perpustakaan. Untuk soal nomor 1 ini, jawaban yang tepat tentu saja ada di choice, ya yang B. Kearsipan. Nah, jadi arsip adalah setiap catatan atau record atau warkat yang tertulis, tercetak atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, atau gambar yang mempunyai arti atau tujuan tertentu sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, kertas film, media komputer, dan lain-lain yang disimpan menurut suatu aturan sehingga apabila diperlukan dapat ditemukan dengan mudah. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses atau suatu kegiatan pengaturan mulai dari penerimaan, pencatatan, penyimpanan dengan menggunakan sistem tertentu, menemukan kembali dengan cepat dan tepat, penggunaan, pemeliharaan, penyusutan, dan pemusnahan arsip. Jadi jangan sampai terkecoh ya, arsip itu adalah objeknya atau warkatnya, sedangkan kalau kearsipan adalah proses kegiatannya. Dan yang ditanyakan di soal adalah suatu kegiatan atau proses kegiatannya, bukan objeknya. Berarti jawaban yang tepat memang adalah choice yang B, kearsip. Nah, sedangkan kalau dokumentasi adalah surat yang tertulis atau tercetak yang memuat informasi dan dapat dipakai sebagai bukti keterangan. Sedangkan dokumentasi adalah proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selanjutnya, perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung atau bangunan atau gedung tersendiri yang berisi buku-buku koleksi yang diatur dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan oleh pembaca. Jadi agar lebih mudah untuk membedakan arsip dan dokumen, secara sederhana dapat dikatakan bahwa semua arsip adalah dokumen, namun tidak semua dokumen adalah dapat disebut sebagai arsip. Oke, kita lanjutkan ke soal OTKP nomor 2. Arsip yang dapat digunakan sebagai bahan atau alat pembuktian dalam peristiwa hukum disebut dengan arsip yang bernilai apakah A. Informatif, B. Yuridis, C. Ilmiah, D. Histori, atau yang E. Nilai guna fiskal.
Ya, jadi jawaban yang tepat di sini, arsip yang mengandung pembuktian peristiwa hukum itu disebut dengan arsip yang bernilai yuridis. Jadi choice yang tepat adalah yang B. Nah, jadi arsip yang digunakan sebagai alat atau bahan pembuktian dalam suatu kejadian hukum itu, contohnya saja adalah akte kelahiran, akte pendirian yayasan, organisasi, atau perusahaan. Kemudian surat wasiat, surat kontrak atau perjanjian, surat kuasa, kwitansi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang choice A, arsip yang bernilai informasi atau informatif, yaitu arsip yang memiliki nilai bahan informasi atau pemberitahuan. Contoh dari arsip informatif ini misalnya saja pengumuman hari libur, pemberitahuan apel bendera, penerimaan pegawai baru, serta kartu atau surat undangan. Nah, selanjutnya, arsip yang mempunyai nilai kegunaan ilmiah adalah merupakan arsip yang dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. Misalnya saja jenis arsip ini adalah hasil karya ilmiah dari para ahli atau cendekia atau laporan-laporan dari hasil penelitian ilmiah oleh para ahli. Nah, selanjutnya arsip yang memiliki nilai historis atau nilai sejarah ini terbagi atas yang pertama, arsip yang menggambarkan kejadian atau peristiwa di masa lampau seperti laporan tahunan, notulen atau risalah rapat, sejarah berdirinya suatu perusahaan, buku peringatan, gambar atau foto terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, arsip yang dapat mengingatkan kembali terjadinya suatu peristiwa. Misalnya saja monumen atau bangunan tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, naskah Sumpah Pemuda atau surat perintah 11 Maret dan lain sebagainya. Yang terakhir, arsip yang memiliki nilai guna fiskal, yaitu merupakan arsip yang memiliki informasi yang menggambarkan bagaimana uang diperoleh, dibagikan, diawasi, dan dibelanjakan. Dengan kata lain, nilai guna fiskal tidak hanya bertalian dengan transaksi keuangan. Selanjutnya, soal OTKP nomor 3, salah satu peralatan kearsipan berupa lemari arsip yang terdiri atas beberapa laci, disusun secara bertingkat dan di dalamnya terdapat deretan hanging folder adalah apakah A. Snellheater, B. Ordner, C. Perforator, D. Retori, atau yang E. Filing cabinet. Nah, untuk soal nomor 3 ini sangat gampang ya. Nah, lemari yang biasa digunakan untuk menyimpan hanging folder adalah tentu saja adalah yang E, filing cabinet. Kita lanjut ke soal OTKP nomor 4. Salah satu cara yang tepat untuk melakukan penyimpanan arsip dalam filing cabinet adalah apakah A. Simpan dengan banyak arsip hingga padat untuk menghemat ruang. B. Arsip dimasukkan terlebih dahulu ke dalam folder. C. Arsip yang disimpan tidak lebih dari 5.000 surat. Atau yang D, gunakan untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat inaktif. Atau yang E, folder yang disimpan sekitar 100-150 dari guide 40 sampai dengan 50 lembar. Nah, jawaban yang paling tepat di antara kelima choice ini untuk soal nomor 4 adalah yang B. Arsip yang disimpan ke dalam filing cabinet ini yang paling tepat kita harus memasukkannya terlebih dahulu ke dalam folder agar rapi dan juga tentu saja mudah dalam penemuan arsip tersebut. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5 untuk video pembahasan soal SMK OTKP kali ini. Jadi untuk kalian jangan lupa ya untuk nonton juga part 1-nya, nanti linknya saya simpan di description box. Dan buat kalian yang persiapan untuk
SKB, CPNS, formasi keguruan, kalian juga bisa mempelajari soal-soal pembahasan kemampuan pedagogik guru yang linknya juga akan saya simpan di description box. Di situ ada part 1 sampai dengan part 13. Kalian tinggal searching aja di situ di playlist kumpulan soal keguruan atau soal SKB tenaga pendidik. Dan ya teman-teman, ketika kalian juga menyimak video-video pembahasan seperti ini, sebaiknya kalian juga ikut menjawab soal tersebut, kemudian mencocokkan apakah jawaban kalian itu sudah tepat atau belum, untuk mengasah kemampuan kalian sudah sejauh mana terhadap penguasaan materi kalian. Oke, soal nomor 5, penyimpanan arsip di mana arsip dikelompokkan berdasarkan dari isi surat atau permasalahan yang ada di surat disebut juga apakah A. Alphabetical Filing System, B. Subjectical Filing System, C. Chronological Filing System, D. Numerical Filing System, atau yang E. Geographical Filing System. Nah, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini, penyimpanan arsip yang dikelompokkan berdasarkan dari permasalahan surat itu menggunakan sistem penyimpanan arsip yang B, subjectical filing system, atau berdasarkan subjek atau permasalahan surat. Oke, jadi untuk memahami jenis-jenis penyimpanan arsip ini, kita bahas satu persatu. Yang pertama, sistem abjad atau alphabetical filing system adalah merupakan salah satu sistem penataan berkas yang umumnya dipergunakan untuk menata berkas berdasarkan dengan abjad ya teman-teman, yang berurutan dari A sampai dengan abjad Z dengan berpedoman pada peraturan mengindeks. Sistem abjad merupakan sistem penyimpanan arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang dan atau nama badan atau instansi. Yang kedua, sistem subjek yang sesuai dengan jawaban yang diminta oleh soal ya, yaitu biasa juga disebut subjectical filing system, merupakan penyimpanan arsip atau penemuan kembali arsip berdasarkan pengelompokan nama masalah atau subjek pada isi surat. Isi surat sering disebut dengan perihal, pokok masalah, permasalahan, pokok surat, atau subjek surat. Nah, yang ketiga, sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem tanggal atau biasa juga disebut dengan chronological filing system adalah merupakan sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal arsip dibuat. Surat-surat yang datang lebih akhir ditempatkan pada yang paling depan tanpa melihat masalah atau perihal surat atau bahan. Selanjutnya adalah sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem wilayah atau biasa juga disebut dengan geographical filing system. Adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan nama wilayah atau nama tempat. Nama tempat bisa berupa nama kota, nama negara, nama wilayah khusus, dan sebagainya. Yang sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan wilayah ini cocok untuk kantor yang memiliki cabang-cabang di berbagai daerah atau kota ataupun negara ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah sistem penyimpanan arsip dengan menggunakan sistem nomor atau biasa juga disebut dengan numerical filing system. Merupakan sistem penyimpanan dan penemuan arsip dengan menggunakan kode angka atau nomor. Angka sebagai pengganti dari nama arsip atau nama suatu organisasi. Oke, saya harap video yang saya buat ini bermanfaat untuk kalian dan mohon supportnya untuk subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Siapa tahu ada teman kalian yang juga membutuhkan materi ini ya teman-teman. Terima kasih. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.